Banyak yang minta undang-undang pers diubah karena kurang mengakomodir kepentingan publik. Ya bisa saja. Nah, itu maksudnya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers ya. Dan itu bukan hal baru kalau ada permintaan untuk mengubah undang-undang tersebut. Ini sudah bahkan dimintakan saat belum diundangkan, yaitu belum dinyatakan berlaku, itu sudah banyak yang minta agar diubah. Ya sama keinginannya karena menyatakan bahwa itu jauh dari sempurna, cuma 21 pasal, isinya hanya tentang kepentingan perusahaan. Apapun, undang-undang dari waktu ke waktu memang memerlukan penyesuaian karena keadaan berubah. Hal-hal baru terjadi. Di dalam hal ini teknologi informasi berkembang demikian pesat, dunia jurnalistik berubah, dunia pers berubah, maka memang saatnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 itu ditinjau kembali. Saya setuju. Ya, ini ada yang bertanya, apakah jurnalis itu manusia istimewa, manusia yang luar biasa? Saya harus katakan bahwa sepengetahuan dan berdasarkan pengalaman saya, jurnalis itu bukan manusia luar biasa. Itu manusia biasa saja, sama dengan manusia lainnya, dan menjalankan profesi sama dengan profesi-profesi positif lainnya. Tapi kan banyak diantara mereka yang merasa istimewa atau minta diistimewakan. Nah, itu lain perkara. Bahwa seseorang merasa dirinya istimewa atau ingin diistimewakan itu tidak berarti bahwa memang istimewa. Itu hal yang berbeda. Memang ada sejumlah jurnalis yang hebat, dan itu jumlahnya tidak banyak. Yang banyak mungkin justru yang tidak hebat, tapi yang hebat ataupun yang tidak hebat sama saja, biasa-biasa saja. Jurnalis adalah manusia biasa. Ada yang mengatakan kebanyakan pers sekarang menjadi bagian dari kekuasaan, oligarki pemerintah. Karena itu dia menyesalkan hal itu. Saya kira wajar, karena kita berharap pers menjadi pilar keempat dalam sistem demokrasi yang mengontrol eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun kalau kita melihat sejarah pers, sejarahnya memang sejarah kekuasaan. Jadi pers itu memang dilahirkan oleh kekuasaan, baik di dunia internasional maupun di Indonesia. Lahirnya itu karena kepentingan kekuasaan, dan isinya juga kepentingan kekuasaan, perdagangan. Baru belakangan dia diisi oleh jurnalistik. Nah, jurnalistik inilah yang dilandasi oleh idealisme untuk membangun, menciptakan, mendorong keadaan yang lebih baik. Nah, yang masalah adalah kalau jurnalistiknya menjadi bagian dari kekuasaan, bagian dari oligarki pemerintah, itu baru masalah. Saat ini kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Sudah 75 tahun kita merdeka. Akan tetapi sampai hari ini kita belum memiliki kemerdekaan jurnalistik. Yang ada baru kemerdekaan pers. Pers adalah perusahaan yang mengelola antara lain jurnalistik, karena di dalamnya ada juga iklan, ada sirkulasi, ada produksi, dan lain-lain. Jadi kemerdekaan perusahaan pers sudah terwujud, tapi kemerdekaan jurnalistik belum. Karena itu kita perlukan undang-undang yang menjamin kemerdekaan jurnalistik. Banyak keluhan yang masuk ke asosiasi jurnalis video dari para jurnalis yang bekerja di perusahaan pers. Intinya mereka mengeluhkan kesejahteraan yang mereka anggap tidak layak. Kedua, kebebasan menyampaikan berita yang makin dibatasi. Dan ketiga adalah tentang keadilan. Beberapa dipecat secara tidak adil atau diperlakukan secara tidak adil oleh kantornya sendiri. Nah, AJP melakukan beberapa advokasi untuk ini, dan ada yang berhasil, ada yang masih dalam proses. Tapi itu semua menunjukkan bahwa kita memang perlu meningkatkan kebebasan, kemerdekaan jurnalistik. Nah, kita harus perjuangkan itu sama-sama. Apakah seorang jurnalis harus menjadi anggota organisasi jurnalis? Nah, ini di dalam undang-undang tidak ada kewajiban seorang jurnalis menjadi anggota organisasi jurnalis manapun, tidak ada. Akan tetapi undang-undang menyatakan seorang wartawan, seorang jurnalis bebas memilih organisasi jurnalis yang dia inginkan. Jadi tidak ada, oh harus kemari, harus ke situ, tidak ada. Sekarang ini banyak sekali organisasi jurnalis. Silahkan kalau Anda seorang jurnalis, Anda boleh memilih organisasi jurnalis manapun yang Anda inginkan. Yang diwajibkan oleh undang-undang bagi seorang jurnalis adalah memiliki dan mentaati kode etik jurnalistik. Nah, kode etik itu biasanya dimiliki oleh organisasi jurnalis. Dalam hal Anda tidak memiliki organisasi jurnalis, tapi Anda seorang jurnalis, maka Anda cukup berpegang dan mentaati kode etik jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Tanggapan dan pertanyaan yang masuk mengenai persoalan jurnalistik ini.
Salah satunya adalah bahwa dia menganggap jurnalistik itu kalau diberi kebebasan itu akan kebablasan. Sekarang saja pers sudah kebablasan katanya, tidak ada yang bisa mengontrol. Nah memang yang mengontrol pers itu mestinya adalah masyarakat. Masyarakat mesti aktif melakukan kontrol. Pers tidak bisa dikontrol oleh kekuasaan seperti eksekutif, legislatif, yudikatif itu tidak bisa, karena pers fungsinya adalah justru mengontrol ketiga bagian itu. Pers yang saya maksud di sini adalah jurnalistiknya ya, bukan pers sebagai perusahaan. Jadi bukan persoalan apakah jurnalistik perlu dikontrol, tapi masyarakat perlu melakukan kontrol terhadap jurnalistiknya sehingga jurnalistiknya menjadi bagus. Apakah perkembangan teknologi komunikasi dan informasi akan mematikan jurnalistik media konvensional seperti media cetak, televisi, dan radio? Nah ini banyak perbedaan pendapat, tapi menurut hemat saya ini hal yang normal, hal yang biasa, alamiah terjadi. Begitu datang teknologi baru, maka teknologi lama akan ketinggalan zaman dan lama-lama menghilang. Tapi lama-lama itu memang masih lama menurut saya. Jadi media cetak masih akan ada dalam jumlah terbatas, radio mungkin masih akan bisa eksis, jurnalistik televisi terus menurun, dan jurnalistik media sosial terus meningkat dengan pesat. Nah itu adalah kenyataan alamiah yang mau tidak mau harus kita terima. Sampai jumpa insya Allah.